Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mustamsikuna bi hablin ghairi muqasim. Ya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, wa bil khusus guru-guru kita al-mukarram bi Haji Mustafa Mukarram bin Yusuf, Mukarram bi Haji Ahmad Habibi, Mukarram Ustaz Abdul Hamid Mustafa, segenap pengurus Majlis Taklim Ukhuwah Islamiyah dan segenap pengurus masjid, wabil khusus pengurus masjid Hidayatul Karomah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita bisa hadir dalam rangka taklim rutin yang biasa dilaksanakan setiap hari Ahad pagi. Salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada penghulu alam, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tanpa berpanjang kalam, ayat 41 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Walaqad istuhzi'a, dan sungguh telah diperolok-olok atau diejek ya. Telah diperolok-olok beberapa orang rasul. Di sini kalimatnya rusul ya, bukan rasul. Kalau rasul satu orang, kalau rusul banyak. Dan sungguh telah diperolok-olok beberapa rasul min qablika, sebelum engkau, maksudnya sebelum Nabi Muhammad ya. Ada Nabi Nuh dulu diperolok-olok oleh kaumnya, ada Nabi Lut dan nabi-nabi yang lain. Fihi tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah untuk memberikan apa bahasanya, hiburan, artinya kabar gembira ya. Hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya supaya Nabi tidak putus asa dalam rangka menghadapi umatnya ya. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum maka nubihi yastahzi'un. Maka turunlah, yakni nazala, turunlah kepada orang-orang yang mengolok-olok Rasul itu apa yang selalu mereka perolok-olokkan. Artinya Allah menurunkan ya
sesuatu kepada orang yang mengolok-olok para nabi dan rasul. Zaman Nabi Nuh diturunkan apa? Banjir, ya. Kenapa? Karena mereka mengolok-olokkan Nabi Nuh. Di zaman Nabi Lut mereka disambar petir. Kenapa? Karena mereka mengolok-olok Nabi Nuh Nabi Lut alaihi salam. Di zaman Nabi Musa diapain? Ditenggelamkan ke Laut Merah. Kenapa? Karena mereka mengolok-olok Nabi Musa alaihi salam. Artinya orang yang mengolok-olok para nabi, mereka diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa wal azabu tuh, yaitu adalah siksa. Fakaza yahiku biman tuhzi'a bika. Artinya apa? Demikianlah pula orang-orang yang memperolok-olok dirimu akan tertimpa azab yang sama seperti mereka. Ya, di zaman Nabi juga banyak, ya, yang diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perang Badar kalah, ya kan? Di perang-perang yang lain juga kalah. Banyak yang terbunuh, banyak yang kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akibat dari orang yang memperolok-olok para nabi, ya. Kul may yaqlaukum bilaili wan nahari bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Kul, katakanlah lahum kepada mereka, may yaqlaukum, siapa yang dapat memelihara kalian, ayyahfazukum, memelihara kalian, bilaili wan nahar, di waktu malam dan siang, ya. Daripada Tuhan yang Maha Pemurah atau daripada azab Allah. Inna zalabikum, jika turun kepada kalian. Artinya siapa yang bisa menjaga, siapa yang bisa memelihara azab Allah kalau turun di hadapan mereka, baik di kala pagi ataupun di kala malam, atau siapa yang bisa menjaga? Kalau azab Allah turun, yang bisa jaga siapa? Enggak ada, ya. Aila ahada, yaitu tidak ada seorang pun yaf'alu dzalika, yang bisa berbuat demikian itu. Artinya kalau azab turun, enggak ada yang sanggup menjaga, yang sanggup menahan azab Allah. Jangankan azab Allah, gunung meletus saja enggak ada yang bisa. Ada yang bisa mengatakan, yang bisa menghentikan gunung meletus? Enggak ada, kan? Orang biasanya ngomong kalau sudah terjadi, begitu meletus, jeder aja. Ketika lagi meletus, ada bisa yang menghentikan? Nggak ada. Kalau udah selesai baru pada ngomong, oh ini begini, baru pada ngomong, ya. Kemarin kemana aja, lihat. Termasuk banjir. Ketika banjir, ada yang bilang harusnya begini, ada. Bisa dihentikan. Kalau udah, baru ngomong, ini begini. Nyatanya ya sekarang aja banjir tuh di Semarang, di Jawa Tengah, Pati, udah berapa hari? Udah sebulan, nggak surut-surut. Kayak apa coba? Nggak ada yang ngomong harus begini, entar kalau udah selesai baru, ya. Artinya kalau azab Allah turun di hadapan manusia, tidak ada yang sanggup untuk menjaga, untuk memelihara, ya, baik malam maupun siang, ya. Wal mukhatabuna la yakhafuna azaballahi li inkarihim lahu. Orang-orang yang diajak bicara ini, mukhatab itu yang diajak ngomong, ya, yang diajak bicara. Oleh ayat ini
tidak merasa takut kepada azab Allah disebabkan mereka ingkar kepadanya atau tidak percaya kepada adanya azab itu. Artinya yang diajak bicara oleh Allah ini adalah orang-orang yang tidak ada merasa takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Balhum, bahkan mereka an dzikri rabbihim mu'ridun, bahkan mereka untuk mengingat Tuhan mereka ayil Qur'ani, yaitu Al-Quran, mu'ridun, mereka berpaling. Justru orang-orang semacam itu mereka berpaling dari Al-Quran. Ay la yatafakkaruna bihi, mereka tidak berpikir bihi, terhadap Al-Quran. Jadi biasanya orang-orang yang tidak merasa takut terhadap azab Allah biasanya orang yang ingkar kepada Al-Quran, ya. Jadi an dzikri rabbihim di sini maknanya ya Al-Quran, ya. Mengingat Tuhan kamu sekali, mereka, yaitu yang dimaksud Al-Quran. Jadi biasanya orang yang ingkar kepada Allah tidak merasa takut kalau diturunkan azab, bahkan sering nantang, ya. Mana. Tapi kalau sudah diturunkan, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menahan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Am la yastati'una nasra anfusihim walahum minna yushabun. Am lahum alihatun, atau di dalam kalimat ini terkandung makna ingkar, ya. Maksudnya apakah, ya. Jadi alihatun, apakah bagi mereka alihatun, ada Tuhan, ya. Jadi ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara diri mereka? Apakah juga mereka beranggapan karena mereka tidak takut terhadap Allah, punya Tuhan yang bisa menghalang-halangi aitamna'uhum mimma yasu'uhum min dunina. Jadi apakah bagi mereka ada Tuhan yang bisa menghalang-halangi mereka, ya, min dunina, dari selain kami, kata Allah. Jadi Allah mengatakan, ya, mengingkari mereka. Jadi seolah-olah manusia yang suka menantang azab Allah itu biasanya orang mengatakan dia punya punya Tuhan selain Allah. Ay alahu min mayyamna'uhum minhu ghairuna. Artinya apakah bagi mereka ada orang yang bisa menghalang-halangi mereka minhu, dari azab, ghairuna, selain kami. Jadi kata Allah, mereka punya orang yang bisa mencegah azab Allah. La yastati'una, mereka tidak akan mampu, siapa? Alihatun, Tuhan-Tuhan mereka, nasru anfusihim, menolong diri mereka. Ay fala yansurunahu, mereka, Tuhan-Tuhan mereka tidak akan mampu untuk menolong mereka. Jadi kata Allah, Tuhan mereka tidak akan mampu untuk mencegah, untuk menghalangi azab Allah. Walahum minna yushabun, dan tidak ada mereka, siapa? Al-kufaru, yaitu orang-orang kafir, minna, dari kami, ay min azabina, dari azab kami, yushabun, dilindungi. Artinya orang-orang ini nggak bakalan mendapat perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyujaruna, yaitu mendapat perlindungan. Yuqalu mahabbakallahu ay hafazoka wa ajaraka. Asal katanya ialah dari kalimat sahibakallah.
sahibakallah ay hafizaka wa ajaraka, yaitu artinya mudah-mudahan Allah memelihara dan melindungi. Artinya Bapak Ibu sekalian, orang yang punya Tuhan ya selain Allah, mereka menganggap bahwa siksa itu bisa dicegah ya. Tapi ternyata Allah memberikan siksaan, tidak ada yang sanggup untuk menahan, untuk menjaga dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak, selain Allah tidak ada yang sanggup ya. Untuk apa? Untuk menahan azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik ketika di dunia, apalagi nanti di akhirat ya, lebih-lebih. Di akhirat malah siapa yang bisa nolong ya. Jangankan di akhiratnya, nanti di alam kubur aja sendirian kan. Di alam kubur sendiri, siapa yang bisa nolong ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi oleh karena itu, ketika ada azab Allah, kita jangan ya, kadang-kadang manusia suka nantang ya, suka menantang azab Allah. Padahal kalau sudah datang, nggak ada yang sanggup untuk menghalang-halangi dan tidak ada yang sanggup untuk menahan ya. Ini satu ayat lagi lanjutannya. Bal matta'na haula'i wa aba'ahu hatta tala 'alaihimul umuru afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha afahumul zalimun. Bal matta'na haula'i, sebenarnya kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan. Tuh, padahal kata Allah, mereka sudah diberikan kenikmatan ya, dan termasuk bapak-bapak mereka. Bima an'amna alaihim, dengan apa yang kami berikan alaihim atas mereka. Apa nikmatnya? Hatta tola alaihimul umuru ya, sehingga panjang umur mereka. Faktaru bilalika ya. Oleh karenanya mereka menjadi lupa daratan ya. Di mana kenikmatan mereka diberikan oleh Allah pada orang-orang yang terdahulu, yaitu panjang umur ya, jauh kemana-mana. Nabi Muhammad umurnya berapa? 63. Nabi Nuh 950. Nabi Sis, anaknya Nabi Adam yang terakhir, berapa? 720 ya. Nabi Adam berapa? Ada yang mengatakan 700. Nabi Adam itu umurnya sekitar 700. Nabi Muhammad itu berberapa itu? Jauh mana-mana ya. Nabi Muhammad cuma 63 ya. Nabi-nabi dulu, makanya saya bilang orang dulu 100 paling pendek, orang sekarang 100 paling panjang ya. Iya, ada nggak sekarang yang 100? Ada, coba jalan ya. Itu barang antik tuh ya. Kalau sekarang ada orang umurnya 100 lebih, itu barang antik ya. Mahal itu, ini mahal, barang antik ya. Karena jarang ya kan. Nah, orang-orang dulu ya minimal kalau 100 itu pendek. Dulu di zaman Nabi Isa ada ibu-ibu nangis. Ditanya, kenapa? Anak saya meninggal. Umurnya berapa? Baru 300. Baru 300. Itu zaman Nabi Isa ada sampai 300. Nah, sekarang ada paling ya 100. Ya 100 itu udah lumayan. Nih, di antara nikmat yang diberikan oleh Allah adalah diberikan panjang umur.
afala yarawna, tuh ya. Maka apakah mereka tidak melihat ya bahwasanya kami mendatangi negeri mereka, yakni kami menuju ke negeri orang-orang kafir. Jadi naqsudu ardahum, kami menuju ya negeri-negeri mereka. Namkusuha min atrofiha, lalu kami kurangi luasnya dari segala penjuru. Melalui apa? Melalui penaklukan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bil fathi ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan futuh Mekah ya pada Nabi Alaihi Salam. Artinya dulu di samping diberikan panjang umur, mereka diberi kekuasaan yang luar ya. Kan dulu ada namanya negeri seperti Amerika Romawi ya, itu kan negeri yang luas ya. Kalau sekarang mah Amerikanya lah, tapi nyatanya ujung-ujungnya akhirnya mereka semua dikuasai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi yang namanya Futuh Mekah ya. Itu ada ayat idza jaa nasrullahi wal fath ya, apabila telah datang ya pertolongan Allah dan Futuh Mekah. Tahun berapa ini Bapak Ibu? Futuh Mekah. Menguasai Nabi, menguasai kota Mekah tahun berapa? Nggak tahu. Ini sejarah ini, banyak yang nggak tahu. 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah itu kota Mekah dikuasai oleh Nabi. Setelah Nabi hijrah ke Madinah sudah 8 tahun, Mekah dikuasai ya oleh Rasul. Madinah dikuasai, Mekah dikuasai itu pada tahun 8 Hijriah. Tahun 11 Hijriah Nabi wafat. Jadi Nabi merasakan kenikmatan berapa tahun? Kurang dari 3 tahun, kurang 2 tahun lebih ya. Jadi dikuasai tahun 8 Hijriah, Nabi wafat 11 Hijriah. Bulannya bulan Rabiul, belum setahun belum. Baru Muharram, Safar, Rabiul Awal, baru 3 bulan ya. Nabi wafat. Setelah haji apa? Haji wada. Haji wada tahun berapa? Tahun 10 Hijriah Nabi haji. Itu namanya haji wada. Karena tahun 11 Nabi wafat, maka disebut namanya haji wada. Apa? Haji pamitan ya. Haji pamitan. Sama Bapak Ibu kalau berziarah atau berangkat haji atau umroh, mau pulang biasanya apa? Tawaf wada ya, tawaf pamitan ya. Jadi di antara azab yang diberikan oleh Allah ya kepada mereka orang-orang dulu ya, kenikmatan ya. Kenikmatan yang diberikan adalah umur panjang, tapi diberikan azab juga apa? Kekuasaannya dikurangi dengan sebab apa? Ada Futuh Mekah ya. Abahumul ghalibun ya. Maka apakah mereka yang menang? Ya, kira-kira pertanyaannya, yang menang Nabi apa mereka? Setelah Futuh Mekah yang menang adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi apakah mereka menang? La, tidak, kata Allah tuh. Balin nabiyyu wa ashabu. Bahkan yang menang adalah Nabi dan sahabat-sahabat Nabi itu. Jadi yang menang adalah Nabi dan para sahabat ya. Orang-orang kafir justru pada kalah ya. Akhirnya lebih banyak masuk ke agama Islam, yang akhirnya Islam ya nyampe ke Indonesia ya. Ini berkat apa? Perjuangan Nabi dan perjuangan para sahabat ya. Sahabat itu siapa Bapak Ibu? Yang disebut sahabat itu siapa?
orang yang hidup di zaman Nabi dan dia beriman kepada Nabi, itu namanya ya walaupun hidupnya di zaman Nabi, kalau nggak beriman bukan sahabat. Kayak Abu Jahal, bukan. Abu Jahal hidup di zaman Nabi bukan? Beriman nggak? Bukan, jadi bukan sahabat tuh. Yang namanya sahabat tuh yang hidup di zaman Nabi dan dia beriman kepada Nabi, itu namanya sahabat. Ada yang mengatakan ketika dia lahir Nabi masih hidup. Setelah dia dewasa beriman pada Nabi, itu juga termasuk sahabat tuh. Walaupun dia nggak ketemu Nabi, nggak ketemu secara langsung, karena dia barulah lahir, ya. Taruhlah hari Ahad dia lahir, Seninnya kan Nabi meninggal, hari Ahad dia lahir. Begitu dia lahir, dewasa, iman sama Nabi, jadi orang Islam. Ini termasuk nih, ini termasuk jadi sahabat, walaupun tidak secara langsung ketemu Rasul, ya. Baru setelah sahabat namanya tabi'in tuh, jadi orang yang ikut, ya. Habis tabi'in, tabi'in. Kita tabi'in keberapa nggak tahu dah, ya. Kalau satu masa 100 tahun, kita ini tabi'in yang ke-14. Kan hijriahnya sudah 1444 kan. Jadi kalau satu periode, satu kurun 100 tahun, berarti kita ini tabi'in yang udah ke-14 kali udah, ya. Udah jauh kemana-mana, ya. Baik Bapak sekalian, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang-orang kafir, ya, sesungguhnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.